Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabar hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Anastasia Kusuma Pulungan, absen 3. Saya Bayu Aji Setiabudi, absen 7. Saya Dining Sri Lujeng, absen 10. Saya Feliana Danisa Cucu Arani, absen 13. Saya Ivan Febriawan Saputra, absen 15. dan saya Sabita Zora Amanda Abidin, absen 28, akan mempresentasikan tentang materi kurva pembelajaran. Mohon disimak ya teman-teman. Happy watching! Yang pertama, penjelasan awal kurva pembelajaran dan pembelajaran pada bidang manufaktur dan jasa. Kurva pembelajaran atau learning curve suatu dasar pemikiran yang menyatakan bahwa organisasi dan orang-orang akan mengerjakan tugas mereka lebih baik ketika tugas-tugas tersebut diulang. Terkadang, itu disebut juga dengan kurva pengalaman. Dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah unit berkurang yang pada umumnya mengikuti kurva eksponensial sejalan dengan karyawan atau perusahaan menghasilkan lebih banyak unit. Dengan kata lain, diperlukan waktu lebih sedikit untuk menghasilkan setiap unit tambahan yang diproduksi perusahaan. Hal ini adalah atribut utama sebuah kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran didasarkan pada pengandaan produksi. Artinya, ketika produksi dilipat gandakan, maka penurunan waktu setiap unit mempengaruhi tingkat kurva pembelajaran. Jadi, jika tingkat kurva pembelajaran adalah 80%, maka unit kedua membutuhkan 80% waktu unit pertama. Unit keempat membutuhkan 80% waktu unit kedua. Unit ke-8 membutuhkan 80% juga untuk waktu unit yang keempat. Dan sebagainya. Prinsip ini dinyatakan sebagai T kali Ln sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk unit ke N. Jadi T itu biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. Yang L tingkat kurva pembelajaran dan N biaya tingkat N dilipat gandakan. Nah, jika untuk membuat unit pertama dari produk tertentu dibutuhkan 10 jam kerja dan jika terdapat kurva pembelajaran 70%, maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit keempat adalah 2 kali lipatnya dari 1 menjadi 2, kemudian 4. Karena itu, rumusnya adalah waktu yang diperlukan untuk membuat unit keempat sama dengan 10 dikali 0,7 kuadrat sama dengan 4,9 jam. Ini saya akan menjelaskan mengenai kurva pembelajaran pada bidang manufaktur dan jasa. Tiap organisasi memiliki produk yang berbeda, maka yang terjadi pada kurva pembelajaran juga akan berbeda. Jadi pada setiap organisasi pasti memiliki produk yang berbeda. Sehingga kurva pembelajaran pada setiap organisasi dengan organisasi lainnya pasti akan berbeda. Untuk tingkat pembelajaran bervariasi tergantung pada mutu manajemen serta proses dan produk yang potensial. Jadi untuk tingkat pembelajaran sendiri juga berbeda-beda, bervariasi dari setiap organisasi dengan organisasi lainnya, tergantung pada mutu manajemen tersebut. Dan untuk setiap perubahan pada proses, produk, atau karyawan akan mengganggu kurva pembelajaran. Jadi, proses, produk, atau karyawan ini mempengaruhi kurva pembelajaran. Jika proses, produk, atau karyawan ini berubah, maka kurva pembelajaran juga akan berubah. Karena itu, perhatian harus terus dilakukan dengan mengasumsikan bahwa kurva pembelajaran sedang berlanjut dan bersifat permanen. Selanjutnya yaitu di sini terdapat tabel E, yaitu contoh-contoh kurva pembelajaran, di mana di sini ada 8 contoh kurva pembelajaran ya. Di sini saya mencoba menjelaskan sedikit contoh yang ke-8, yaitu transplantasi jantung, di mana parameter peningkatan yaitu tingkat kematian 1 tahun dengan parameter kumulatif transplantasi yang dilakukan dan lengkungan kurva pembelajaran sebesar 79%. Untuk tingkat kematian per tahun bagi pasien
transplantasi jantung di Temple University Hospital mengikuti kurva pembelajaran sebesar 79%. Hasil penelitian rumah sakit selama 3 tahun dari 62 orang pasien yang melakukan cangkok jantung buatan menyatakan bahwa setiap 3 operasi dapat mengurangi tingkat kematian per tahun hingga setengahnya. Ketika rumah sakit tersebut menghadapi tekanan baik dari perusahaan asuransi maupun pemerintah untuk menegosiasikan harga tetap untuk jasa mereka, kemampuan mereka untuk belajar dari pengalaman menjadi semakin kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada setiap bertambahnya masa atau unit tenaga kerja, maka akan mempengaruhi tenaga kerja tersebut menjadi lebih berpengalaman atau mendapatkan pengalaman yang lebih meningkat dari sebelumnya, sehingga dapat membuat waktu dalam melakukan pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat-manfaat kurva pembelajaran. Manfaat-manfaat kurva pembelajaran sendiri ada 3, yaitu yang pertama internal, eksternal, dan strategis. Untuk internal yaitu dari dalam organisasi, perusahaan, atau industri ya, yaitu peramalan tenaga kerja, penjadwalan, penetapan biaya, dan anggaran-anggaran lainnya. Untuk eksternal dari luar yaitu melakukan negosiasi rantai pasokan dari organisasi lain. Dan untuk strategi sendiri yaitu mengevaluasi kinerja industri dan perusahaan, termasuk biaya dan penetapan harga. Jadi penetapan biaya dan penetapan harga itu seperti yang di internal tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kurva pembelajaran secara matematis. Untuk yang pertama adalah pendekatan aritmatika, yaitu arithmetic approach, yaitu pendekatan aritmatika adalah pendekatan yang paling sederhana pada kurva pembelajaran. Contoh soalnya, setiap kali produksi berlipat 2, maka tenaga kerja per unit menurun dengan sebuah faktor konstan yang dikenal sebagai tingkat pembelajaran. Jika tingkat pembelajaran diketahui sebesar 80% dan unit pertama yang diproduksi membutuhkan waktu 100 jam, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua, keempat, ke-8, dan ke-16 adalah sebagai berikut. Jadi, untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan tabel, yaitu kita masukkan unit ke N yang diproduksi, itu kita masukkan ke 1, ke 2, ke 4, ke 8, dan ke 16. Nah, untuk waktu unit ke N-nya, itu kita masukkan 100 jam yang berasal dari soal, yaitu waktu untuk unit ke 1. Nah, bagaimana cara menentukan waktu untuk produksi kedua? Nah, caranya itu kita menggunakan tingkat pembelajaran, yaitu tertera di soal untuk tingkat pembelajaran yaitu 80%, atau bisa kita pakai sebagai 0,8. Nah, jadi 0,8 ini kita kalikan dengan 100, yaitu waktu unit untuk unit ke-1. Jadi 0,8 dikali 100 yaitu 80. Dan untuk unit keempat yang diproduksi, kita menggunakan cara yang sama, yaitu 0,8 dikali 80, yaitu waktu unit kedua. Jadi sebesar 64. Untuk unit ke-8 yang diproduksi, itu 0,8 dikali 64, yaitu 51,2. Untuk unit ke-16, 0,8 dikali 51,2, yaitu 41.
Jadi, selama yang diinginkan adalah menemukan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit N, dan N merupakan satu nilai ganda, maksud dari satu nilai ganda itu, jadi setiap produksi itu berlipat 2. Contohnya ini, dari ke 1 ke kedua, itu kan dikali 2. Dari kedua ke 4, itu dikali 2. Dari keempat ke 8 juga dikali 2, dan dari ke 8 ke 16 itu dikali 2. Nah, jika sudah seperti itu, maka pendekatan ini dapat bekerja. Analisis aritmatika tidak memberitahukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit lain. Untuk fleksibilitas inilah perlu beralih ke pendekatan logaritma. Nah, jadi untuk yang kedua adalah pendekatan logaritma atau logarithmic approach. Pendekatan logaritma dapat menentukan tenaga kerja untuk setiap unit dengan rumus Tn sama dengan T1 dalam kurung N pangkat B tutup kurung, di mana Tn itu waktu untuk unit ke N, T1 waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, dan B itu log dari tingkat pembelajaran dibagi log 2, atau bisa dibilang kemiringan kurva pembelajaran. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabel E2 ini mengenai nilai-nilai kurva pembelajaran B. Jadi, untuk tingkat pembelajaran 70% itu B-nya itu berarti min 0,515. Untuk tingkat pembelajaran 75%, B-nya itu min 0,415. Untuk tingkat pembelajaran 80%, B-nya itu min 0,322. Untuk tingkat pembelajaran 85%, B-nya itu min 0,234. Untuk tingkat pembelajaran 90%, B-nya itu min 0,152. Nah, ini tabel ini berfungsi saat kita mengerjakan soal menggunakan pendekatan logaritma. Nah, ini contoh soalnya. Tingkat pembelajaran bagi seorang akuntan publik bersertifikat dalam melakukan audit praktik dokter gigi adalah 80%. Greg Letter, seorang lulusan Lee College, menyelesaikan audit pertamanya dalam 100 jam. Jika klinik-klinik gigi yang ia audit dianggap sama, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Letter untuk menyelesaikan pekerjaan ketiganya? Nah, ini kita mengerjakannya menggunakan pendekatan logaritma dalam persamaan tabel E2. Jadi, caranya untuk mengerjakan menggunakan pendekatan logaritma ini, menggunakan rumus Tn sama dengan T1 dalam kurung N pangkat B. N-nya ini kita masukkan 3, jadi T3 sama dengan 100 jam dikali 3 pangkat B. Nah, sama dengan 100 dikali 3, B-nya itu berasal dari tingkat pembelajaran yaitu 80%. Jadi kita masukkan log 0,8 dibagi log 2. Sama dengan 100 dikali 3 pangkat min 0,322 sama dengan 70,2 jam kerja. Sehingga dari pengalaman Greg melakukan audit pertama hingga audit ketiga, ia telah mengalami perkembangan pesat. Tingkat rata-rata 80% berarti dari pekerjaan pertama ke pekerjaan kedua, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan berkurang 20%. Nah, jadi ini adalah tabel koefisien kurva pembelajaran, di mana koefisien C itu sama dengan N. Nah, kita bisa lihat tingkat pembelajaran 70%, 75%, 80%, 85%, dan 90% ini kita bisa mencari untuk unit waktunya dan waktu totalnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang koefisien kurva pembelajaran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendekatan logaritma itu memungkinkan kita untuk menemukan berapa biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang. Nah, dengan menggunakan koefisien kurva pembelajaran ini, teman-teman dapat mengetahui waktu kumulatif atau biaya kumulatif untuk memproduksi satu unit barang. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke latihan soal tentang koefisien kurva pembelajaran, yaitu
produsen galangan kapal Korea membutuhkan 125.000 jam kerja untuk menghasilkan beberapa kapal penarik pertama yang akan dibeli oleh perusahaan, yaitu Great Lakes EMC. Kapal kedua dan ketiga telah diproduksi oleh perusahaan Korea dengan tingkat pembelajaran 85% dengan upah $40.000 per jam. Berapakah yang Anda harapkan sebagai agen pembelian untuk membayar unit yang keempat? Nah, solusi untuk menghasilkan unit yang keempat dibutuhkan waktu, jadi kita langsung memasukkan rumus, yaitu TN sama dengan T1 dikali C, di mana TN ini yaitu jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Yang kalau T1C ini adalah jumlah jam kerja unit pertama. Nah, kalau yang C ini yaitu koefisien kurva pembelajarannya. Nah, kan yang dibutuhkan di sini yang unit keempat, jadi TN-nya yaitu 4. Terus T1-nya yaitu 125.000 jam seperti yang sudah tertera di soal, yaitu unit pertama. Membutuhkan waktu 125 jam. Nah, yang untuk C itu 0,723. Dari mana 0,723 ini didapatkan? Saya mendapatkan 0,723 ini dari tabel koefisien kurva pembelajarannya ini. Jadi, gimana caranya? Yaitu kita fokus pada seperti yang di soal. Tadi di soal sudah dijelaskan tingkat pembelajarannya yaitu 85%. Jadi, kita fokus pada yang 85% ini. Nah, kan di soal juga tadi sudah jelas ditanyakan, yaitu membutuhkan waktu berapa untuk yang keempat. Jadi kita lihat untuk unit waktu dan yang angka keempat, karena yang dibutuhkan yaitu yang keempat. Jadi kita tarik sampai menemukan pada nilai pembelajaran yaitu 80% dan untuk unit waktu. Jadi mendapatkan yaitu 0,723. Jadi kita langsung masukkan pada rumusnya yaitu 0,723. Cara menghitungnya yaitu tinggal dikalikan saja 125.000 jam dikali 0,723 dan menghasilkan yaitu 9.375 jam. Nah, untuk mendapatkan biayanya yaitu gimana? Kita tinggal kalikan saja hasil yang kita dapatkan tadi yaitu 9.375 jam dikali dengan upah yang didapatkan dalam soal yaitu $40. Jadi dan menghasilkan 3.615.000 biaya yang dibutuhkan untuk 4 kapal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan koefisien kumulatif. Dan soalnya yaitu menghitung waktu untuk memproduksi kapal penarik keempat yang akan dibeli oleh Great Lakes. Berapa lama yang dibutuhkan untuk memproduksi keempat kapal? Nah, solusinya yaitu waktu yang dibutuhkan adalah kita masukkan rumus yang seperti tadi, yaitu TN sama dengan T1 dikali C. TN-nya yaitu tetap T4 karena yang dicari yaitu untuk memproduksi keempat kapal. Nah, untuk T1-nya juga tetap seperti yang soal pertama tadi yaitu 125.000 jam. Nah, untuk C-nya ini ada perubahan yaitu 303,345. Didapatkan juga dari tabel yang tadi. Tabel koefisien. Kan tadi kita fokus pada unit waktunya. Nah, untuk soal yang sekarang ini kita fokus pada waktu totalnya. Waktu totalnya yaitu kita yang keempat, terus kita tarik sampai menemui waktu total ke nilai pembelajaran yang ke 85%, yaitu mendapatkan 3,345. Jadi kita masukkan pada rumus yang tadi, yaitu 3,345. Terus dikalikan 125.000 dikali 3,345 itu menghasilkan 118.125 jam untuk membuat keempat kapalnya.
Dan selanjutnya yaitu merevisi perkiraan kurva pembelajaran. Soalnya yaitu Gertleges INC percaya bahwa kondisi yang tidak lazim adalah proses produksi kapal pertama, menyiratkan bahwa perkiraan waktu yang dibutuhkan 125.000 jam tidaklah sah dengan dasar perhitungan waktu yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga. Kapal ketiga diselesaikan dalam waktu 100.000 jam. Perlu dilakukan peninjauan ulang atas perkiraan kapal pertama. Solusi untuk menemukan perkiraan revisinya yaitu waktu aktual untuk kapal ketiga 100.000 jam dibagi dengan C 0,773. 0,773 ini didapatkan juga dari tabel koefisien yang tadi. Yang ini. Kita terfokus pada yang 85% yang tadi, tapi bedanya yaitu unit waktu yang ketiga, karena yang di soal yaitu yang ketiga. Jadi kita tarik sampai menemukan unit itu yang 85% pada yang ketiga, yaitu menghasilkan 0,773. Jadi kita langsung masukkan pada soalnya tadi yang rumus. Jadi perhitungannya yaitu 100.000 jam dibagi 0,773 menghasilkan 129.366 jam. Jadi yang dibutuhkan untuk kapal ketiga yaitu 129.366 jam. Teman-teman, gimana? Sejauh ini udah hampir paham belum sama penjelasan materi dari kami? Oke, kita akan lanjut ke materi yang keempat ya. Materi yang keempat adalah implikasi strategi kurva pembelajaran. Jadi mengimplementasikan strategi kurva pembelajaran yaitu sejauh ini sudah diterapkan bagaimana para manajer operasi meramalkan jam kerja yang dibutuhkan bagi sebuah produk. Juga telah diterapkan cara seorang agen pembelian dapat menentukan harga pemasok, pengetahuan yang dapat membantu negosiasi harga, yaitu penerapan penting kurva pembelajaran lainnya berhubungan dengan perencanaan strategi. Nah, sebuah contoh dari garis harga perusahaan dan garis harga industri diberi label pada figur E.2. Kurva pembelajaran ini lurus karena kedua skalanya merupakan skala logaritmik ya. Jadi kedua skalanya itu berbentuk skala logaritmik. Ketika lajur perubahan konstan, grafik menghasilkan sebuah garis lurus. Nah, jadi ini ya guys contoh dari figur E.2 tadi, yaitu pembelajaran harga industri dibandingkan dengan kurva pembelajaran biaya perusahaan. Ada juga di situ kerugian, ada margin keuntungan kotor, dan harga industri dan juga harga perusahaan C, B, dan A. Nah, penjelasannya yaitu ditandai oleh jika sebuah organisasi percaya garis biaya merupakan garis biaya perusahaan dari harga industri ditandai oleh garis putus-putus, maka perusahaan harus memiliki biaya pada titik-titik di bawah garis terputus-putus tadi. Jadi harus berada di titik di bawah garis terputus-putus yang ada pada gambar tadi ya. Sebagai contoh, titik A atau B, atau beroperasi merugi pada titik C. Penurunan biaya tidak terjadi secara otomatis. Biaya harus ditekan ke bawah jika strategi perusahaan adalah mencapai kurva yang lebih curam dibandingkan dengan industri rata-rata, yaitu garis perusahaan pada figur titik yang tadi, contoh tadi. Perusahaan dapat melakukan hal ini dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu menerapkan kebijakan harga yang agresif. Jadi perusahaan tersebut harus melakukan penerapan kebijakan. Lalu yang kedua, berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, membagi pengalaman. Dan yang terakhir, menjaga kapasitas dapat tumbuh di atas permintaan. Biaya dapat turun saat perusahaan mengejar kurva pembelajaran, tetapi
volume harus ditingkatkan agar kurva pembelajaran tetap ada. Lebih dari itu, para manajer harus memahami pesaing sebelum menjalankan sebuah strategi kurva pembelajaran. Pesaing yang lemah adalah pesaing yang kurang modal, terjebak dalam biaya yang mahal, atau tidak memahami logika kurva pembelajaran. Bagaimanapun juga, para pesaing yang berbahaya dan kuat mengalihkan biaya mereka memiliki posisi keuangan yang kuat untuk investasi besar yang diperlukan dan memiliki catatan menggunakan strategi kurva pembelajaran yang agresif. Menghadapi pesaing yang seperti ini, pada sebuah perang harga hanya akan menguntungkan konsumen. Saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan kurva pembelajaran. Di sini terdapat figur E2, di mana kurva pembelajaran harga industri dibandingkan dengan kurva pembelajaran biaya perusahaan. Dapat dilihat di figur E2 ada harga per unit dan volume akumulasi dengan skala-skala log. Di sini juga ada 3 titik ABC, yaitu titik biaya perusahaan dan harga industri. Dan pada di antara titik A dan B biaya industri terdapat margin keuntungan kotor. Dan pada titik C biaya perusahaan dengan harga industri terdapat kerugian, di mana dikarenakan bahwa C biaya perusahaan ini lebih tinggi dari harga industri yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan pemanasan. Jadi, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk mengambil alat-alat yang ada di kamar mandi. Alat-alat yang sekiranya bisa dibawa untuk difoto, diajak selfie di depan laptop atau komputer kalian masing-masing. Dan setelah diajak selfie nih alat-alatnya, lalu dikirim di grup manajemen kuantitatif dengan format absen, nama, dan kalimat saya mengikuti presentasi dari kelompok 6 hari ini. Seperti itu. Jadi saya beri waktu 1 menit ya teman-teman dari sekarang. 1, 2, 3. Jadi intinya alat-alat yang ada di kamar mandi nih teman-teman yang bisa dibawa kayak pasta gigi, sikat gigi gitu. Terus diajak selfie di depan komputer atau laptop masing-masing. Terus dikirim di grup. Setelah dikirim di grup, diberi formatnya, saya ulangi lagi, absen, nama, dan kalimat saya mengikuti presentasi dari kelompok 6 hari ini. Oke, 1 menit teman-teman, saya tunggu. Alat-alat ini ya, yang ada di kamar mandi, tapi jangan yang besar-besar. Ntar ada kayak rok mandi, terus kalian bawa. Kan nggak mungkin, jadi yang gampang-gampang aja. 1 menit ya. Oke, aku tunggu nih, aku timer 1 menit alat-alat, terus langsung difoto. Setelah difoto dikirim dengan format, saya ulangi lagi formatnya. Saya mengikuti presentasi dari kelompok 6 hari ini. Oke, udah 1 menit nih teman-teman. Kita lanjutin ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan lebih detail mengenai keterbatasan kurva pembelajaran. Yang pertama yaitu kurva pembelajaran berbeda pada setiap perusahaan dan industri. Perkiraan untuk setiap organisasi harus membuat sendiri kurva pembelajaran. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa kurva pembelajaran dari organisasi satu dengan organisasi lainnya itu berbeda. Jadi setiap organisasi harus membuat sendiri kurva pembelajaran sesuai
kondisi yang ada di organisasi tersebut. Dan yang kedua, kurva pembelajaran sering berdasarkan pada waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit-unit awal. Jadi kurva pembelajaran ini mematok pada waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit-unit awal. Jadi waktu tersebut harus akurat. Dan setelah mendapatkan informasi waktu tersebut, kita harus melakukan evaluasi ulang untuk memastikan apakah waktu tersebut benar atau tidak, akurat atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu skala perubahan pada karyawan, desain, atau prosedur dapat mengubah kurva pembelajaran. Jadi di sini karyawan, desain, atau prosedur ini mempengaruhi kurva pembelajaran, di mana jika terdapat perubahan sedikit pada karyawan, desain, atau prosedur, maka juga akan merubah kurva pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu yang keempat, pada saat para pekerja dan suatu proses itu mengalami peningkatan atau membaik, kurva pembelajaran yang sama tidak selalu dapat diterapkan bagi tenaga kerja tidak langsung ataupun pada bahan mentah, ataupun diterapkan pada bahan mentah, seperti itu. Untuk yang terakhir, budaya kerja, ketersediaan sumber daya, ketersediaan sumber daya dan perubahan dalam proses bisa mengubah kurva pembelajaran. Jadi, untuk budaya kerja, ketersediaan sumber daya, dan perubahan dalam proses seperti tadi, intinya yang berkaitan dengan organisasi itu dapat mempengaruhi kurva pembelajaran. Dapat dicontohkan ketika sebuah proyek hampir selesai. Jadi proyek ini tuh hampir selesai ya. Lalu upaya dan minat atau produktivitas pekerjaannya itu mengalami penurunan sehingga dapat membatasi kemajuan kurva pembelajaran, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai yang dapat saya simpulkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya atau penjelasan kami sebelumnya, yaitu kurva pembelajaran berguna untuk manajer operasi, maksud saya berguna untuk manajer operasi dalam menentukan biaya standar pada setiap organisasinya, yang nantinya hal-hal tersebut berguna untuk pengetahuan akan kinerja industri. Seperti itu. Dan selain itu juga kurva pembelajaran memiliki 3 pendekatan yang seperti dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa 3 pendekatan tersebut yaitu yang pertama ada aritmatika, logaritma, dan koefisien kurva pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selamat sore ya teman-teman. Semoga masih semangat kuliahnya, meskipun dalam kondisi berpuasa. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti pembelajaran kurva pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok 3 yang lain tentang apa sih kurva pembelajaran, kemudian bagaimana penerapan kurva pembelajaran, lalu metode apa saja yang digunakan dalam kurva pembelajaran, kemudian keterbatasan apa saja yang ada di dalam kurva pembelajaran. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menggunakan perangkat lunak ya dalam menyelesaikan persoalan kurva pembelajaran seperti itu. Oke, aku mau share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya semuanya teman-teman?
Saya kira sudah terlihat semua ya. Nah, kurva pembelajaran menggunakan Excel. Oke, gimana sih caranya? Yuk, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek ya di halaman MK161 yang saya capture di PPT ini. Ada di halaman MK161. Nah, di situ contoh bagaimana kita menggunakan perangkat lunak ya dalam menyelesaikan persoalan kurva pembelajaran. Nah, contohnya di sini kita mengambil dari contoh E2 dan E3 dari soal sebelumnya yang sudah dibahas oleh anggota kelompok 3 yang lain. Oke, perhatikan ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita menggunakan Excel ya dalam menyelesaikan kurva pembelajaran? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu data-data yang diperlukan untuk menyajikannya pada Excel. Nah, di sini data yang diperlukan seperti yang bisa teman-teman lihat adalah yang pertama itu unit number of base unit. Nah, di sini 1. Kemudian time for base unit, artinya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi per satu unitnya itu berapa. Nah, di soal itu sudah diketahui ya, 125.000 jam. Kemudian learning curve koefisiennya atau koefisien kurva pembelajarannya itu 0,85 atau 85% ya teman-teman. Oke, setelah mengetahui datanya, kemudian kita juga memasukkan time for first unitnya, artinya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit yang pertama. Nah, di soal sudah diketahui itu 125.000 jam. Kemudian untuk B-nya sendiri, nah B ini adalah kurva pembelajarannya ya teman-teman ya, nilai dari kurva pembelajarannya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, nilai-nilai dari kurva pembelajaran atau B. Nah, karena diketahui di sini 0,85% 0,85 atau 85%, maaf. Nah, di sini kita bisa melihat ya, 85% untuk B-nya sendiri itu min 0,234. Nah, sesuai dengan yang ada di sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, didapat dari mana sih? Min 0,234 kok bisa gitu. Nah, itu didapat dari log 0,85 per log 2. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan buktikan sendiri, oke? Kemudian setelah kita mengetahui datanya, kemudian time for first unit, kemudian B-nya ya, atau nilai kurva pembelajarannya, baru kita bisa mencari results-nya, solusinya itu. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, unit kedua, unit ketiga, unit keempat, sampai unit ke N yang ingin kita cari itu berapa. Dan juga waktu kumulatifnya itu berapa. Oke ya teman-teman ya, untuk mencari waktu unit yang pertama, unit ke N ya, unit ke N, di situ kita bisa langsung mengalihkan antara B11, time for first unit 125.000, dikalikan dengan power ya. Nah, power ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Power ini biasanya digunakan, rumus Excel yang digunakan untuk bentuk pangkat ya teman-teman ya, bentuk pangkat gitu. Nah, kemudian satu di sini adalah artinya unit ke 1, unit ke N. Misal yang ditanyakan unit kedua, maka di sini diganti 2. Misal yang ditanyakan unit ketiga, diganti 3, dan seterusnya seperti itu. Kemudian B12 di sini adalah B-nya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk rumusnya itu dikunci ya teman-teman ya, dikunci. Lalu bisa kita temukan waktu yang dibutuhkan ternyata adalah 125.000 jam. Nah, untuk waktu kumulatifnya adalah sum ya. Di sum kemudian B16-nya. Kemudian untuk unit kedua di sini teman-teman tinggal ganti aja. Di
di sini 2. Unit ketiga ganti 3, begitu pun seterusnya. Untuk sum pun juga seperti itu ya teman-teman. Untuk waktu kumulatif keduanya itu berarti waktu untuk unit pertama dijumlahkan dengan unit yang kedua, didapatlah. Nah, dari hasil pencarian ini bisa kita analisis menggunakan learning curve atau kurva pembelajarannya itu yang tampil di sini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak unit yang diproduksi, ya, semakin banyak pengulangan yang terjadi, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit tersebut itu semakin menurun teman-teman ya, semakin berkurang seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman mengenai bagaimana sih cara kita menggunakan Excel, perangkat lunak Excel dalam menyelesaikan persoalan kurva pembelajaran. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan mengerjakan soal nomor E1 pada halaman MK 163. Aman Hin, seorang auditor IRS Badan Pajak di AS, membutuhkan waktu 45 menit untuk memproses pengembalian pajak pertamanya. IRS menggunakan kurva pembelajaran 85%. Berapa lamakah waktu untuk A. pengembalian kedua, B. pengembalian keempat, dan C. pengembalian ke-8? Yang pertama kita pakai adalah pendekatan logaritma yang akan menjawab pertanyaan A, yaitu pengembalian kedua. Untuk rumus yang dipakai adalah Tn sama dengan T1 dalam kurung N pangkat B. Untuk N-nya kita masukkan 2. Untuk T1-nya itu kita masukkan 45, yaitu 45 menit untuk memproses pengembalian pajak pertamanya. Lalu dikali 2 pangkat B, B-nya itu berasal dari 85%, yaitu log 0,85 dibagi log 2. T2 sama dengan 45 dikali 2 pangkat min 0,234. Jadi kita temukan untuk T2 sama dengan 38,26 menit. Selanjutnya, kita coba menggunakan pendekatan koefisien kurva pembelajaran untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu pengembalian kedua. Dengan rumus Tn sama dengan T1C. Untuk N-nya kita masukkan 2, T1-nya kita masukkan 45. Untuk C-nya itu berasal dari tabel koefisien kurva pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Kita cari untuk unit waktunya itu untuk pengambilan kedua. Lalu kita cari dari kurva pembelajarannya itu 85%. Dari tabel tersebut itu terdapat 0,850. T2 sama dengan 38,25 menit. Lalu saya akan mencoba dengan modul kurva pembelajaran Excel OM. Nah, untuk datanya itu kita buat satuan unit awal, waktu dari satuan unit, dan tingkat pembelajaran. Untuk satuan unit awal kita masukkan 1 karena semua pasti unit awalnya mulai dari 1. Nah, untuk waktu dari satuan unitnya itu 45, berasal dari 45 menit dari soal, dan tingkat pembelajarannya itu 85% atau 0,85. Lalu kita buat tabel lagi waktu untuk unit pertama, yaitu 45, dan B itu kita masukkan rumus log dari tingkat pembelajaran, yaitu log 0,85 dibagi log 2, yaitu hasilnya min 0,23447. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita membuat tabel unit, waktu, dan waktu kumulatif. Lalu untuk unit yang pertama kita masukkan unit ke-1 sampai dengan unit ke-8 dikarenakan soal yang ditanyakan adalah sampai unit ke-8. Lalu untuk waktu kita masukkan 45 unit untuk unit ke-1 dan waktu kumulatifnya
45 menit dikarenakan unit 1 adalah unit paling awal. Jadi belum ada penambahan waktu. Nah, lalu kita lanjut ke unit kedua. Unit kedua kita hitung waktunya dengan cara waktu untuk unit pertama, lalu kita kunci, lalu dikali dengan power dalam kurung 2. 2 itu berasal dari pengambilan unit kedua, titik koma, yaitu D. Lalu kita kunci dan tutup kurung. Setelah kita masuk ke rumus, hasilnya adalah 38,2498742. Nah, untuk waktu kumulatif dari unit kedua adalah pertambahan dari waktu unit ke-1 ditambah waktu unit kedua. Setelah itu, kita cari waktu dari unit ketiga. Untuk rumusnya sama dengan mencari unit kedua, cuman perbedaannya ini setelah power ini kita ganti 3 karena ini pengambilan unit ketiga. Untuk hasilnya yaitu 34,7809863. Untuk waktu kumulatifnya berarti penjumlahan waktu dari unit ke-1 sampai ke-3. Untuk unit ke-4 sampai 8 juga sama seperti itu. Nah, dan dari tabel ini sudah bisa kita jawab untuk pertanyaan B dan C. Untuk pertanyaan B yaitu pengembalian keempat. Nah, untuk pengembalian keempat ini bisa kita lihat dari tabel, yaitu membutuhkan waktu 32,5122861. Untuk yang soal yang C, pengembalian ke-8. Nah, ini membutuhkan waktu 27,6353522. Bisa kita lihat, jika menggunakan Excel OM ini, sebenarnya hasilnya itu sama, hanya saja jika menggunakan pendekatan logaritma dan pendekatan koefisien kurva pembelajaran itu hasilnya dibulatkan. Jadi hasilnya mereka bisa bulat menjadi 38,26 dan 38,25. Untuk jika menggunakan Excel, hasilnya tidak dibulatkan, jadi komanya banyak. Di kesimpulannya, semakin banyaknya unit atau seiring berjalannya masa, maka akan semakin cepatnya pekerjaan, sehingga menyebabkan waktu pun makin lebih cepat. Dan ini adalah kurva pembelajaran dari soal E1. Halo teman-teman, jadi gimana dengan penjelasan dari teman saya yang soal E1? Sekarang kita masuk ke soal E2 ya. Di sini soal E2 ada settle how to king baru memverifikasi untuk memverifikasi utang dagang dan faktur harian. Sally membutuhkan waktu 9 jam dan 23 menit untuk menyelesaikan tugasnya pada hari pertama. Sebelumnya, karyawan yang mengerjakan pekerjaan ini cenderung mengikuti kurva pembelajaran 90%. Ingat ya guys, jadi dia mengikuti kurva pembelajaran yang 90%. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada hari pertama, kedua, keempat, ke-8, dan ke-16? Jadi jawabannya kita akan kerjakan di sini. Untuk jawaban yang A, sudah pasti untuk rumusnya tetap TN sama dengan T1C. C-nya itu kita ambil dari tabel ya guys ya. Nah, setelah udah gini, kita akan masuk ke yang A dulu, yaitu hari kedua. Untuk hari kedua, T-nya ini kita isi dengan T2 sama dengan 9,23 didapat dari ini. Jadi saya misalkan itu membutuhkan waktu 9 jam 23 menit. Jadi kita buat koma ya, 9,23 dikali dengan 0,900. 0,900-nya dari mana? 0,900 ini adalah dari T2 ini tadi. Jadi yang kita ambil, dia ngambil yang 90%. Kalian harus sediakan
tabel di dekat kalian untuk mengerjakan soal seperti ini. Nih, tabel yang kayak gini ya. Jadi, saya kan ngambil kurva pembelajaran ya 90%. Otomatis kita akan lihat fokus ke 90% ini. Nah, kita akan mengisi untuk hari kedua. Sini kita lihat untuk hari kedua unit waktu kedua. Ini untuk 90% jatuh pada 0,900. Kita isi di sini 900. Sehingga 9,23 dikali dengan 0,900 hasilnya 8,37. Nah, kita akan lanjut untuk mengerjakan yang B. Jadi untuk yang B di sini hari keempat ya. Jadi untuk hari keempat kita isi dengan T4 atau sama dengan untuk 9,23. Nah, sekarang kita akan ganti untuk yang 900 nya itu kita ganti apa untuk T4 ini. Kita akan lihat di tabel di sini ya. Untuk keempat itu adalah 0,810. 0,810. Terus itu tinggal kita hasilnya aja. Hingga hasilnya itu ada pada 7,4763. Nah, lanjut lagi untuk ke T8. T8 masih sama. Ini kita bisa mengerjainnya dengan cepat kalau kita sambil lihat tabelnya. Nah, untuk ke 8. Untuk ke 8 itu adalah 0,729. 0,729. Hasilnya itu kita hitung ya, dikali dengan 0,729. Hasilnya itu 6,72867. Lanjut ke T16. Masih sama. Kita lihat untuk di tabel yang 16 itu berada pada 0,656. Sehingga hasilnya adalah hasilnya 6,05488. Jadi gimana teman-teman? Pokoknya kalian harus fokus pada tabel di sini ya. Untuk memahami penjelasan saya tadi, di sini saya saya sudah mengerjakan contoh soal yang dari e-booknya manajemen kuantitatif, yaitu pada nomor E3. Dengan soal, jika Profesor Donald Conroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menyusun nilai ujian pertama kali dan mengikuti kurva pembelajarannya yaitu 80%, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menilai ujian ke-25 dan untuk menilai 10 ujian pertama? Jadi, kita langsung menjawab yang soal pertama, yaitu untuk menilai ujian ke-25. Seperti yang tadi, kita masukkan rumus yang ini. Tn sama dengan T1 dikali C. Tn-nya ini 25 seperti yang diminta di soal, yaitu untuk ujian ke-25. T1-nya 15 menit karena jam kerja unit pertama. C-nya 0,355. Ini juga didapatkan dari tabel yang tadi. Tabel ini. Yang ini. Kan di soal tadi dijelaskan nilai pembelajarannya yaitu 80%. Jadi kita fokus pada yang ini, yang 85% ini, 80%. Tapi unit waktunya kan tadi diperlukan yaitu pada ke 25. Jadi kita fokus terus tarik pada ke unit ke 80% ini dan menghasilkan 0,355. Jadi
kita langsung memasukkan pada rumusnya. Perhitungannya tetap sama, yaitu 15 menit dikali 0,355 menghasilkan 5,325. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menilai ujian ke-25 adalah 5,325 menit. Selanjutnya yaitu mencari jawaban untuk yang D, untuk menilai 10 ujian pertama. Rumusnya tetap sama, yaitu Tn sama dengan T1 dikali C. N-nya ini 10 ujian pertama seperti soal 15 menit, T1-nya tetap. C-nya ini 6,315, ini juga dari tabel ini pada 80%, tapi kita lebih fokus pada waktu total karena yang dicari itu 10 ujian pertama, jadi totalnya kita cari pada unit waktu ke angka 10 di sini, terus kita tarik sampai ke 80% ke waktu total, yaitu dapat 6,315%. Jadi kita langsung masukkan pada rumus tersebut, yaitu 6,35%. Cara menghitungnya tetap sama, yaitu 15 menit dikali 6,315 menghasilkan yaitu 94,723 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menilai 10 ujian pertama adalah 9,723 menit atau sekitar 1,5 jam, 1,5 jam. Nah, gimana teman-teman untuk penjelasan saya tentang materi saya ini? Apakah mudah dipahami? Semoga mudah dipahami ya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal E4. Jika untuk menyelesaikan pencangkokan kornea mata pertama kali di rumah sakit dibutuhkan waktu 563 menit dengan tingkat pembelajaran 90%. Berapakah waktu kumulatif untuk menyelesaikan? Yang pertama yaitu 3 operasi, yang kedua 6 operasi, yang ketiga 9 operasi, dan yang terakhir 16 operasi. Selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama yaitu 3 operasi pencangkokan pertama menggunakan pendekatan logaritma dan pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Untuk pendekatan logaritma dengan rumus Tn sama dengan T1 dikali dengan N pangkat B. Untuk N-nya yaitu 3 karena yang diminta 3 operasi. Selanjutnya untuk T1-nya yaitu waktu dari satuan unit pertama 563 menit ya. Dikali dengan N-nya yaitu 3 pangkat B-nya rumus B dari logaritma yaitu tingkat pembelajaran dibagi dengan log 2. Jadi tingkat pembelajarannya yaitu 90%. Jadi log 0,90 dibagi dengan log 2. Ini dari rumus B ya. Dari rumus pendekatan logaritma. Jadi ketentuannya tingkat pembelajaran dibagi dengan log 2. Setelah itu kita hitung terlebih dahulu untuk bagian lognya. Jadi ketemu min 0,152. Setelah itu kita kalikan sehingga menjadi 476,41 menit. Jadi untuk pendekatan logaritma 3 operasi pencangkokan pertama mendapatkan waktu 476,41 menit. Selanjutnya dengan pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Rumusnya Tn sama dengan T1 dikali dengan C, N-nya sama seperti tadi ya, karena N-nya yang dicari 3 operasi jadi 3. Untuk T1-nya sama yaitu waktu dari satuan unit 563 dikali dengan
untuk P-nya yaitu kan kita menggunakan koefisien kurva pembelajaran, jadi menggunakan tabel ini. Tabelnya yang digunakan karena yang dicari tingkat pembelajaran 90%. Ini ya teman-teman. Sebentar. Yang dicari tingkat pembelajaran 90% maksud saya. Jadi ini kan 90% untuk unit waktunya. Untuk unit waktu N-nya karena yang dicari 3 operasi. Jadi 3 ini ya yang dipakai ini 0,846. Jadi yang dimasukkan 0,846 pada D-nya. Jadi kita masukkan 0,846 untuk D-nya. Setelah itu kita kalikan sehingga menjadi 476,29 menit. Jadi menggunakan pendekatan koefisien kurva pembelajaran, 3 operasi pencangkutan pertama sebesar 476,29 menit. Jadi di sini sama sebenarnya tapi beda di bagian komanya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, ketiga, dan keempat, 6 operasi, 9 operasi, dan 16 operasi menggunakan modul kurva pembelajaran Excel OM. Jadi di sini terdapat data dari pertanyaan saya. Satu unit awal, dengan menggunakan satu unit awal, yaitu setiap soal pasti ada satuan unit awal. Nah, satuan unit awal itu pasti 1. Setelah itu untuk waktu dari satuan unit di sini 563 ya. Kan dari pertama kali di rumah sakit. Jadi 563. Ini 563. Dan untuk tingkat pembelajaran yang di sini ada 90%, jadi saya buat desimal 0,90. Selanjutnya ini bagian dimana termasuk rumus dari ini tabel di bawah ini. Jadi untuk waktu unit pertama, sebentar sebelum itu ya, untuk waktu unit pertama yaitu sebesar 563 menit. Untuk B-nya yaitu rumus di logaritma tadi, dari pendekatan logaritma, yaitu tingkat pembelajaran dibagi dengan log 2. Jadi log 0,90 ya. Di sini sehingga menjadi min 0,152. Setelah itu untuk tabelnya ini ada unit waktu kumulatif. Untuk unitnya yaitu unit dari awal sampai pertanyaan yang ini ingin ditemukan. Jadi unit awal, unit pertamanya yaitu 563 ya. Itu rumusnya dari waktu unit pertama dikalikan dengan rumus power, dan untuk number pertamanya yaitu 1 karena yang dicari awal yaitu unit 1, dan untuk power selanjutnya yaitu B dari ini ya, min 0,152. Setelah itu kita enter, dan untuk waktu kumulatifnya yaitu unit pertama ditambah dengan unit selanjutnya. Unit kedua juga sama seperti itu. Waktu unit pertama dikalikan dengan power, dengan rumus power maksud saya, numbernya yaitu 2, karena di sini sudah unit kedua. Dan untuk power selanjutnya yaitu min 0,152 B-nya. Di enter juga, dan untuk waktu kumulatifnya yaitu pertambahan dari unit sebelumnya ditambah dengan unit setelahnya, seperti itu. Lanjut di unit ketiga juga sama. Untuk unit pertama dikali dengan power, untuk numbernya yaitu 3 karena sudah unit ketiga, dan dikali dengan min 0,152 B-nya. Waktu kumulatifnya juga sama, jadi pertambahan dari unit sebelumnya dengan unit setelahnya seperti itu. Lanjut terus hingga pertanyaan di unit
pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat ini 16 operasi. Jadi saya membuat sampai unit ke-16. Di sini saya mencoba mengganti karena di sini 0 yaitu unit 13. Nah, ini unit 14, di sini diganti 14, di sini unit 15, jadi ini 15. Di sini 16 diganti dengan 16. Unit 16 ini. Nah, jadi sudah ditemukan dengan menggunakan model kurva pembacaan XLOM, yaitu untuk pertama 3 operasi pencangkokan pertama ini untuk waktunya yaitu sebesar 476,4156 dan waktu kumulatifnya yaitu 1546,16676. Dan untuk unit ke-6, 6 operasi pencangkokan pertama yaitu sebesar waktunya 428,7749 dan untuk waktu kumulatifnya yaitu 2871,7473. Dan yang ketiga yaitu 9 operasi yaitu unit keempatnya 403,1471 dan untuk waktu kumulatifnya 4104,169,186. Dan untuk yang terakhir yaitu 16 operasi pencangkokan pertama yaitu sebesar waktunya 369,3875 dan untuk waktu kumulatifnya sebesar 6.778,455.186. Dan untuk kurva pembelajarannya, nah dapat kita lihat. Jadi ini drag seperti ini. Setelah itu kita cari di bagian kita buat kurva pembelajaran sehingga menjadi seperti ini. Jadi dapat dilihat di sini untuk kurva pembelajarannya dari setiap pekerjaan masa ke masa atau seiring bertambahnya waktu, bertambahnya unit ke unit, tenaga kerja akan semakin lebih cepat untuk melakukan setiap pekerjaan tersebut. Jadi waktunya pun juga semakin lebih singkat dari sebelumnya atau lebih cepat seperti itu. Jadi dapat dilihat kurvanya jika bertambahnya unit maka waktunya juga akan ikut lebih cepat atau menurun seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, balik lagi ya sama aku. Nah kalau teman-teman sebelumnya sudah mendengar penjelasan mengenai contoh soal dari teman-teman kelompok 3 yang lain, di sini aku juga mau menyajikan contoh soal ya, supaya makin banyak referensi dari teman-teman semua. Oke, aku share dulu untuk Excel-nya. Oke, sudah kelihatan ya semuanya teman-teman. Oke, aku ngambil contohnya itu E19 ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat itu di halaman MK166. Nah, kasusnya seperti ini. Perusahaan Eric Cresco akan melakukan penawaran sebuah sistem radar baru. Walaupun produk tersebut menggunakan teknologi baru, Cresco yakin bahwa tingkat pembelajaran yang sesuai adalah 75%. Unit pertama diharapkan membutuhkan waktu 700 jam dan kontrak dilakukan untuk 40 unit, sebanyak 40 unit. Pertanyaannya, A. Berapakah waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 40 unit? B. Berapakah waktu rata-rata untuk memproduksi setiap 40 unit? Dan yang C. Jika diasumsikan bahwa seorang pekerja bekerja selama 2080 jam setiap tahun, berapa pekerjakah yang harus ditugaskan pada kontrak ini untuk menyelesaikan kontrak selama 1 tahun? Oke teman-teman,
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menyajikan datanya terlebih dahulu dari soal yang sudah ada. Nah, di situ kita langsung sajikan saja di dalam tabel seperti biasa ya teman-teman ya. Unit awalnya 1, waktu per unitnya itu diharapkannya 700 jam ya, 700 jam. Kemudian tingkat pembelajarannya yang sesuai itu adalah 75% sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, waktu unit pertamanya 700 jam sama. Untuk B-nya, nah B-nya ini didapat dari log 0,75 per log 2. Atau teman-teman bisa lihat di tabel E2 ya. Pada halaman MK154 di sini sudah diketahui semuanya ya teman-teman ya. Untuk nilai B tingkat pembelajaran 75% itu minus 0,415. Jadi sudah sesuai ya dengan yang ada di sini. Oke, setelah itu kita akan mencari waktu yang dibutuhkan dan juga waktu total atau alokasi waktu yang diperlukan ya untuk memproduksi unit ke N, mulai dari unit 1 hingga unit yang ke-40 ya teman-teman ya, sesuai dengan yang ada di soal, yaitu memproduksi sebanyak 40 unit. Nah, caranya adalah yang pertama tentu untuk unit yang pertama kita ketahui adalah untuk estimasi waktunya itu 700 jam ya. Waktu totalnya 700 jam juga pastinya. Kemudian untuk yang unit kedua, nah kita gunakan rumus Excel yang tadi sudah saya jelaskan di modul sebelumnya ya teman-teman. Di situ kita masukkan perkaliannya, yakni C19. C19 ini adalah ini ya teman-teman, waktu unit yang pertama. Nah, kemudian dikalikan, jangan lupa menggunakan power untuk perkalian menggunakan pangkat ya. Setiap perkalian yang menggunakan pangkat itu kita gunakan power ya teman-teman ya. Nah, 2 di sini adalah unitnya, unit ke N, unit kedua. Nah, kemudian C20 di sini adalah untuk B-nya sendiri ya, min 0,415. Nah, sudah sesuai ya teman-teman ya, bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu, setelah itu baru kita enter. Kemudian ditemukanlah waktu yang dibutuhkan, yaitu 525.0013646 jam. Jadi satuannya ini dalam jam ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kemudian untuk waktu totalnya adalah sum D24 sampai D25. Ini ya teman-teman ya. Oke, sudah jelas ya semuanya teman-teman. Tinggal kita enter. Didapatlah 1225,013646 jam. Nah, begitupun seterusnya teman-teman, sampai unit ke-40. Nah, yang berbeda apa dari unit ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah N-nya ya teman-teman ya. N-nya di sini akan selalu berubah mengikuti unit keberapa yang ingin kita cari, yang ingin kita temukan waktunya. Unit ketiga berarti di sini juga 3 ya teman-teman ya. Kemudian unit keempat di sini juga 4. Dan begitu pun seterusnya sampai unit ke-40 ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui ya estimasi waktu yang dibutuhkan setiap unitnya mulai dari unit yang pertama sampai unit ke-40, maka langsung kita jawab pertanyaan yang ada di soal. Yang pertama, berapakah waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 40 unit? Nah, untuk waktu total sendiri di sini teman-teman, ini sebenarnya sudah diketahui ya melalui penjumlahan dari semua
alokasi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dari unit yang pertama sampai unit yang ke-40. Nah, jawabannya adalah 9.607,069135 jam. Ya, teman-teman ya. Oke. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke. Jadi, waktu total yang diperlukan untuk memproduksi 40 unit adalah 9.607,069 jam. Ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya untuk yang A. Kemudian untuk yang B, berapakah waktu rata-rata untuk memproduksi setiap 40 unit? Nah, di sini ditanya waktu rata-rata. Waktu rata-rata untuk memproduksi per 40 unit. Artinya apa? Kita jumlahkan semuanya. Mulai dari waktu yang diperlukan untuk unit yang pertama sampai unit yang ke-40. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 40 sesuai dengan yang ada di soal per 40 unit. Nah, kita jumlahkan semuanya di sini ya hasilnya ya teman-teman ya. 9.607,069135 per 40. Maka didapatlah 240,167 jam. Jadi waktu rata-rata untuk memproduksi setiap 40 unitnya itu 240,1767 jam. Oke, yang terakhir adalah jika diasumsikan bahwa seorang bekerja selama 2080 jam setiap tahun, ya, setiap pekerja itu bekerja selama 2080 jam setiap tahun, ya. Berapa pekerjakah yang harus ditugaskan pada kontrak ini untuk menyelesaikan kontrak selama 1 tahun? Oke, jadi sudah diketahui di sini setiap pekerja itu butuh waktu 2080 jam. Sementara waktu total yang diperlukan untuk memproduksi sebanyak 40 unit itu ini ya teman-teman, 9.607,069 sekian jam. Maka langsung kita bagi saja waktu total ini dibagi dengan 2080 jam. Maka ketemulah hasilnya 4,618 sekian orang ya. Karena ini yang ditanya adalah pekerja, berapa pekerja, maka satuannya orang ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih 4 atau 5 orang ya. Jadi banyaknya pekerja yang harus ditugaskan pada kontrak ini untuk menyelesaikan kontrak selama 1 tahun adalah 4 sampai 5 orang. Nah, begitu ya teman-teman ya untuk contoh soal E19. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dari apa contoh soal yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan soal nomor E9. Soalnya yaitu Profesor Mary Bedmarsh membutuhkan waktu 6 jam untuk menyiapkan kuliah pertama pada sebuah kursus baru. Profesor Mary biasanya memiliki tingkat pembelajaran 90%. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan kuliah yang ke-15? Nah, ditanyanya berapa waktu yang diperlukan untuk menyiapkan kuliah yang ke-15? Jawabannya yaitu TN sama dengan T1NB. TN yaitu waktu untuk unit ke N. Jadi TN-nya kita ketemu 15. Untuk T1-nya itu 6 jam. 6 jam dijawab dari 6 ke 6 jam. Lalu kita memakai rumus kurva pembelajaran untuk NB ini B. Jadi log 0,90 didapat karena memiliki tingkat pembelajaran 90%. Jadi kita hitung T15 sama dengan 6 jam dikali 15, maka log 0,90 dibagi log 2.
Jadi ketemu T15 sama dengan 6 dikali 15 pangkat min 0,152. Ketemunya T15 sama dengan 3,975. Ini dalam satuan jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk Profesor Mary Bedmas untuk menyiapkan kuliah yang ke-15 adalah 3,9 jam. Nah, selanjutnya kita mencoba dengan modul kurva pembelajaran Excel form. Dengan data yang sudah kita peroleh yaitu data satuan unit awalnya 1, waktu dari satuan unitnya 6, dan tingkat pembelajaran 0,90. Waktu untuk unit pertama adalah 6, nah B-nya sudah ketemu tadi min 0,152. Nah, ini rumusnya yaitu menggunakan power. Pertama kita log dulu waktu unit pertama, itu kita log, lalu kita menggunakan rumus power. Powernya numbernya adalah kuliah yang keberapa, jadi yang pertama berarti 1, lalu powernya min 0,152 itu sudah ketemu. Lalu tinggal kita sudah ketemu kuliah 1 sampai dengan kuliah 15, ketemu kuliah 15 sama dengan 3,975. Itu waktu kumulatifnya. Ini cuma penjumlahan saja dengan rumus sum. Jadi 36 ini sama ini. Penjumlahan waktu kuliah 1 dan kuliah 2 itu adalah total waktu kumulatif dari 11,4. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga kalian paham dengan soal E9 ini. Terima kasih. Jadi gimana teman-teman presentasi dari kelompok kami? Mudah dipahami kan? Semoga mudah dipahami ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.